Jadi nggak ada flash sale, Tidak ada. nggak ikut campaign. Tidak ada. Kita kalau boleh cek di Shopee, ada karena kewajiban, tapi kalau rutinitas tidak ada. Kadang-kadang kita harus support, karena itu kan permintaan platform, kita harus ikut. Jadi kadang-kadang ya udah kita kasih, tapi sangat terbatas. Jadi untuk bisa bikin kayak begitu, emang butuh satu kesabaran, sama ya balik lagi, sama komitmen dari founder ya. Kita mau dikenal sebagai brand yang tidak pernah potong harga. Karena bukannya kita maunya untung besar, ya bukan juga. Karena memang quality yang kita bawa, dengan margin yang kita set, itu sesuai. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan hari ini spesial banget kita gerebek brand Guel dengan ownernya Day. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau jadi seller yang lebih upgrade, ya, yang tentunya bisa belajar cara scale up dengan iklan Shopee, Tokopedia, TikTok, teman-teman boleh join yang Intermediate Plus jadi Botakers, klik join member di bawah ya. Nah, thank you banget nih dikasih kesempatan. Hari ini kita mau ngomongin gimana seorang, gue panggilnya Om aja. Ya boleh. Soalnya gue juga Om soalnya. Biar nggak sendirian Om ya. Kayak nggak jauh umurnya. Ya, Om Day ini bangun, cowok bisa bangun seorang brand makeup. Iya, gimana tuh ceritanya, dan mungkin story-nya bisa bangun brand lokal yang mungkin kalau orang yang nggak lihat ya dari packaging-nya, biar ini brand dari luar gitu. Apalagi namanya kan Guel gitu ya, kayak namanya kayak inspirasi dari mana dan lain-lain. Kita mau bahas ini ya, jadi mudah-mudahan yang nonton jangan kemana-mana karena banyak banget daging gimana caranya brand lokal ini bisa fight di dalam pasar kita sendiri. Ya, inspirasinya dari Guel ini dari mana sih, kalau boleh sharing? Kalau Guel, sebelumnya thank you udah diajak acara ini. Jadi kalau Guel itu sebenarnya kalau penamaan sendiri, Guel itu diambil dari kata gu, GU. GU itu jadi inspirasinya di Tibet. Itu gu itu artinya angka 9. Nah, 9 itu sebenarnya lebih kayak angka keberuntungan di sana lah. Ya, jadi sebenarnya itu partner saya kebetulan yang bikin namanya. Dia bikin namanya Gu supaya masuk ke pasar Indo gampang disebut Guel. Nah, itu aja historinya kenapa sampai ada nama Guel. Tapi kalau inspirasi produk, saya nggak sendirian sih. Saya punya partner namanya Fanny Adelina. Dia seorang makeup artist. Udah sekitar 15 tahun jadi makeup artist wedding, dan dia juga punya akademi makeup. Jadi dia punya banyak murid dan udah punya banyak kelas. Jadi sekitar tahun 2018 akhir saya kenalan sama Fanny, ngobrol-ngobrol. Fanny punya mimpi. Dia ngelihat bahwa di Indonesia itu banyak makeup artist lokal yang masih baru dan belajar itu punya kesulitan untuk nemuin produk makeup yang bagus dan mudah digunakan, tapi harganya terjangkau untuk saat itu dan untuk makeup artist yang baru memulai. Saat itu kebanyakan merek-merek brand internasional udah legacy, udah lama. Tapi secara price point untuk makeup artist baru itu agak berat lah ya buat dipakai. Sedangkan klien kalau mau didandanin dengan makeup brand yang mungkin belum ternama, mungkin juga mereka nggak percaya. Karena kan casnya beda ya kalau nggak salah ya? Casnya sama lah. Kalau pakai brand luar sama nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sama, pokoknya pakai brand apapun harga sekian ya sekian. Kalau pakai Guel sekarang casnya bisa lebih tinggi lah. Boleh lah, boleh. Kalau boleh nih. Produknya harus Guel semua berarti. Ya. Jadi berangkat dari situ. Fanny juga, karena waktu itu Fanny juga baru meniti karir sekitar 3-4 tahun. Jadi dia meniti karir dari 2013, dari 2018 dia bilang dia agak susah karena pensil alis harus pakai brand internasional. Terus terutama pensil alis, karena Fanny ini dulunya dikenal dengan bentuk alisnya bagus. Gambar alisnya lumayan terkenal di kalangan bright lah waktu itu. Jadi dia bilang dia punya mimpi, ingin punya produk yang membuat makeup artist seperti dia dan murid-muridnya mudah buat pakai, kualitasnya bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi ini produk yang putih. Produk pertama. Cikal bakal Guel. Dan sampai sekarang masih jadi bestseller. Masih jadi salah satu bestseller kita. Ini boleh buka ya? Boleh. Jadi kita ada 2 warna. Yang satu namanya Savo Brown. Ini bestselling karena lebih netral warnanya. Kalau ini opposite play, lebih kayak rambutnya terlalu sangat hitam gelap, itu pakai yang itu. Kalau ini lebih netral. Mau dibuka silakan. Yang membedakan pensil alis Guel sama yang ada di pasaran apa? Kalau saat pertama kali kita launching,
kita mungkin bisa dibilang salah satu pionir pensil alis yang bentuk tipnya tipis, mikrotip kita bahasanya. Oke. Ya, jadi saat itu belum ada. Ada satu brand internasional ini. Nggak bisa diserut ya, bisa jadi Nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa Pensil warna dong itu. Kita buka ya. Iya. Mungkin bisa diserut ya. Bisa, pensil warna. Orang biasa pakai apa sih? Cutter juga nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Nggak Jadi bisa. tipnya itu tipis nih. Jadi dia badannya kayak kecil kayak begini. Jadi gampang dipegang. Gue jadi kayak makeup artist ya. Iya. Jadi saat itu nggak banyak yang ujungnya tipnya setipis ini. Ini kita kalau go beyond this gampang patah. Itu kenapa kalau banyak kok setipis ini sih, alasannya nggak bisa lebih tipis lagi. Saat itu teknologinya tidak mumpuni lah saat itu. Jadi kita bikin ini yang tertipis, yang paling mirip dengan brand internasional yang tadi saya bilang. Kalau yang di dunia makeup pasti tahu brand mana. Kita jangan sebut deh. Jangan. Jangan Ya. Jadi kelebihannya satu, dia tipnya tipis. Kalau packaging memang kebetulan kita tone-nya maunya ambil yang elegan, yang luxury, elegan kelihatan. Sama belakangnya itu dia pulih. Jadi kayak 2 in 1. Saat itu belum ada, sekarang mungkin lebih banyak ya. Tapi kita saat itu kita jadi pionir, salah satu pionir lah. Ini buat alis kan belakangnya? Iya, buat alis, buat kalau habis digambar di naik-naikin gitu, dibikin rapi, namanya spoolie. Iya. Ya. Jadi waktu kita pertama kali launching di 2000, ini cerita nih jadi panjang. Nggak apa Di ceritanya. 2019 akhir. Kita seharian kok, ini masih masih terang. ya. Nanti berenang. Di 2019 akhir waktu kita launching ini, kita cuma bertiga. Saya, Fani, sama ada satu partner lagi namanya Eta. Jadi kita bertiga launching ini, saya sama istri, Fani sama suaminya. Kita launching pertama kali di Tokopedia. Oke. Ya. Karena waktu itu Tokopedia baru buka. Terus saya kebetulan pengguna Tokopedia dan Shopee juga. Mau kita jujur, kita waktu mulai dari Tokopedia dulu. Ya, terus kita nggak expect sih jujur. Waktu itu kita mungkin kan anak-anak baru jualan ya, kita juga nggak tahu produknya diterima pasaran atau enggak. Background lo pengusaha waktu itu? Waktu itu backgroundnya profesional, jadi bekerja di kantoran, orang kantoran. Cuma background finance, orang keuangan. Cuma sering suka ketemu orang marketing yang tersesat ke keuangan. Ini udah 11 tahun kantor dulu. Aja Fani udah jadi makeup artist, kita ketemu bikin. Jadi pas kita bikin, kita expect ya sudahlah, kita pesan ke pabrik, kita coba taruh di Tokopedia dengan ekspektasi mungkin laku lah ya, brand baru at least 100, 200, 300 pieces lumayan. Ternyata malam pertama launching keluar 1.500 pieces. Itu karena postingannya Fani. Jadi Fani itu saat itu dia kan nge-live. Jadi kita waktu itu juga udah bukan nge-live, sorry. Dia nge-live, tapi waktu itu zaman apa saya jujur udah lupa loh. Kayaknya belum ada Instagram live. Facebook bisa. Mungkin ya, saya juga lupa itu harus ditelaah ya. Itu dari mana ya? Live kemana dulu ya? Pokoknya dia nge-live. Belum ada TikTok. Belum ada. Pokoknya dia ada di salah satu platform, dia live, atau mungkin Instagram sudah ada cuma belum populer ya. Pokoknya dia nge-live deh, dia nge-live streaming, countdown ke launching jam 7 malam. Makanya itu jadi trademark, perhatiin kalau gue sekarang launching kebanyakan jam 19.00. Karena kita buka waktu itu tanggal 19 bulan 9 tahun 2019. Jam 19.00. 19. Oh, 19.09, jam 19.00. Jadi di jam 5 kita live. Jadi follower-follower Fani lah, murid-muridnya udah mulai ikutin. Begitu kita launching laku 1.500 pieces. Itu untuk awal. Buat kita brand baru yang belum pernah punya pengalaman, cukup kaget. Kita cuma bertiga. Jadi saya, Fani, sama manajernya, sama istri, sama suaminya Fani, berlima. Akhirnya bungkus 1.500 pensil alis. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi kita nggak tidur. Itu pengalaman pertama gue. Jadi kita nggak punya tim, nggak ada gudang, nggak ada apa. Semua kita kerjain dari rumah. Ini satu produk ini. 2 wash sheets. Saya sampai sekarang masih ada. Savo brown sama opsit grey. Nih, satu cikal bakal 1.500 pieces yang bisa bikin gue kayak sekarang. Untung kecil ya barangnya. Untung kecil barangnya. Kalau meja setrika nggak kuat 1.500. Dari sana berarti perjalanannya dari Tokopedia baru launching produk-produk baru lagi dan masuk ke platform-platform lain. Betul. Kita sempat hold semua produksi kita karena hajar COVID. Jadi waktu COVID itu semua produksi yang udah kita develop semuanya kita hold ke pabrik.
terutama yang daerah lipstick. Karena dekoratif. Karena satu karena ketutup masker, itu aja. Karena orang semua pakai masker dan orang di rumah. Kalau kita bikin, orang nggak ada yang pakai. Kita takutnya jadi overstock kan. Itu keputusan susah sih. Gimana caranya kalian sebagai brand dekoratif bisa survive di dalam COVID? Atau malah grow waktu COVID? Justru waktu saat grow, makanya kita waktu itu bilang tenggatnya, kita launching produk pertamanya alis. Karena siapapun, terutama wanita, kerja kantor, ngajar anak online, sekolah, apapun itu, mereka pakai masker, tapi mereka tetap pakai alis. Oh, benar juga ya. Iya, meeting tetap pakai alis. Terpaksa ketemu orang pakai masker, tapi tetap pakai alis. Jadi produk ini sebenarnya ya mungkin kita bilangnya udah jalan Tuhannya kita untuk bikin kita survive sepanjang COVID. Jadi sepanjang COVID kita cuma bertahan di 2 produk. Ini dan 1 tahun kemudian kita launching eyeliner. 2 produk itu aja base penjualan kita selama 2,5 tahun lah. Sama-sama alis. Sama-sama area mata. Jadi 1 eyeliner, 1 alis. Dan dulu kita ada produk juga beberapa, tapi produk suplemen lah ya, cuma tambahan ada dulu Brokara lah gitu, cuma itu produk tambahan. Hero produknya tetap ini. Jadi ini yang bikin kita survive selama 2,5 tahun, penjualan cuma datang dari dia. Lalu waktu itu kalau jual yang ini, complexion ini, lipstick, blush, semuanya ketutup masker. Kita baru mulai berani, Mbak, ibaratnya ngegas produksi yang complexion itu kayaknya 2023 ke atas. Zaman-zaman Omicron, tapi orang kayaknya udah mulai keluar kan, udah nggak terlalu peduli lah. Nah, kita baru mulai keluarin. Makanya kalau dibilang Guel belakangan sering launching, bukan kita mau sering launching, ini launching sudah kita pushback dari plan kita dari 6 tahun lalu. Kan tujuan kita bikin brand makeup kan harus lengkap SKU-nya. Kita punya target 1 tahun launching maksimal 3-4 produk maksimal. Dikit ya? Dikit. Karena untuk develop satu produk ini, saya kebetulan dapat partner yang super detail, super cerewet. Karena dia base-nya kan makeup artist. Dia udah punya pegang produk makeup mungkin ratusan kali, atau bahkan kalau across 15 tahun, ribuan. Jadi setiap kali dia mau bikin produk, dia harus coba ke dirinya sendiri. Dia pakein ke diri dia pakein ke murid dia pakein ke tim dia. Dan itu gue developnya 3 bulan. Jadi dia lihat dipakai setiap hari, wearability-nya gimana, ada kalau complexion ada crack atau enggak, warnanya oksidasi atau enggak, berubah atau enggak, pensil alis ini kalau dipakai kena keringat tahan atau enggak. Terus selama 3 bulan dia cobain tuh. Dia bolak-balik ke pabrik karena banyak sekali, saya nggak bisa bilang banyak saya, tapi banyak brand yang mungkin kan nggak semua brand foundernya ada makeup artist. Jadi kadang-kadang mungkin mereka launching untuk test market, setelah itu direvisi. Nah kalau sistem kerja di Fanny dia balik, dia benar-benar pastikan ini udah semacam yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya ada here and there mungkin minor things yang harus kita improve, tapi overall mungkin 80%, 90% ini udah si Fanny udah ngetes. Makanya kita launching jarang, nggak bisa di-push juga. Fanny-nya nggak mau. Nggak bisa di-push ya? Nggak bisa di-push. Kalau mau setiap bulan launching, nggak ada yang bisa di-launching. Produknya nggak ada, karena dia masih tes. 3 bulan, terus dari pabrik juga perlu produksi, waktu sekitar 3-4 bulan. Satu produknya udah makan waktu 6-7 bulan. Belum warna, swatch tidak sesuai, kurang merah, kurang oranye, kurang cool tone, kurang warm tone. Kan banyak tuh. Terus nanti kalau udah dites, ternyata sama packagingnya nggak cocok. Packaging kita juga lumayan cerewet soalnya. Bisa dilihat. Nanti kalau dibuka, ini boleh dibuka kok. Yang produk best seller sekarang nih? 2 ini. Iya. Complexion kita itu ada 1, 2, ini cushion, ini concealer, ini bare skin tint, sama ini komplementnya concealer itu loose powder. Tapi kalau best seller saat ini ada di cushion. Oke, kita lihat yang boleh ini buka. Ya. Kompleks ini. Kompleks. Bukan kompleks. Kompleks. Cushion ini kita dulu pertama keluar cuma 4 shades. Oke. Iya, sekarang udah jadi 10. Baru launching sekitar 10 hari lalu di akhir Mei. Yang 10 shade ini. Jadi kita pertama 4, kita tambah 2, akan tambah lagi 4. Jadi jadi 10. Karena kita mencoba meng-cater kebutuhan kulit wanita Indonesia yang umumnya. Berarti dari warnanya juga disesuaikan sama wanita Indonesia, pasar lokal. Karena kita kan brand lokal. Foundernya juga lokal.
Ya, semuanya kita coba sesuaikan dengan brand lokal. Ada passwordnya nggak ini? Ada 1 2 3. Nih, dipencet. Oke, dipencet. Wah, ini kelihatannya mahal nih ya. Tagline kita, luxury within reach. Luxury ya. Luxury within reach. Berarti ini secara positioning brand Guel ini kalau di pasar lokal tuh seperti apa? Kita sebenarnya makanya tadi bahasanya kita selalu taruh tagline kita itu luxury within reach. Jadi sebenarnya kita harganya untuk mayoritas pengguna makeup masih terjangkau. Saya nggak bisa bilang murah, saya nggak bisa bilang mahal, terjangkau karena itu relatif. Tapi yang kita usahakan adalah apa yang dia dapat, baik secara kualitas barang maupun secara packaging, itu jauh daripada harga yang dia bayar. Karena biasanya standar yang kita pakai ini standar yang dipakai sama brand-brand internasional secara packaging. Terjangkau lah. Buat saya ini semua terjangkau. Bisa diambil seharusnya. Within reach ya, terjangkau. Ini boleh dibawa. Nanti saya kasih QR code. Terjangkau semua guys. Jadi ini dasar kita, tulang punggungnya. Susah nggak sih untuk bisa bikin brand lokal yang istilahnya di atas rata-rata lah kalau mau bilang. Terjangkaunya tapi kan secara positioning kan masih di atas kan ya. Iya. Secara ya kita average di Shopee lah ya. Maksudnya banyak mungkin yang teman-teman lain yang jual atau barang-barang impor mungkin harganya 1/10 daripada ini. Nggak 1/10 lah. Nggak 1/10. Tapi ada yang di bawah harga kita. Iya, ada yang di bawah ya maksudnya. Kalau dibilang susah atau enggak, lumayan challenging terutama di awal. Tapi kebetulan partner saya, Fani, sama suaminya, namanya Edo. Edo ini fotografer. Kalau tahu namanya Morden. Nama usahanya Morden. Jadi Edo ini punya satu idealisme, brand dia ini nggak boleh jadi brand diskonan. Bahkan dari 6 tahun lalu kita buka. Dia tidak mau brand ini jadi brand yang dikenal hanya karena sale. Jadi nggak ada flash sale? Tidak ada. Nggak ikut campaign? Tidak ada. Kita kalau boleh cek di Shopee, ada karena kewajiban, tapi kalau rutinitas tidak ada. Kadang-kadang kita harus support, karena itu kan permintaan platform, kita harus ikut. Jadi kadang-kadang ya udah kita kasih, tapi sangat terbatas. Jadi untuk bisa bikin kayak begitu, emang butuh satu kesabaran, sama ya balik lagi, sama komitmen dari founder ya. Karena kalau ditanya 3-4 tahun lalu, kita sempat suffering, nggak sempat. Karena semua brand sale, kita nggak. Ya penjualan kita begitu-begitu aja. Karena saat itu kan kita lagi build brandnya. Kita mau dikenal sebagai brand yang tidak pernah potong harga. Karena bukannya kita nggak mau, bahasanya kita nggak maunya untung besar. Ya bukan juga. Karena memang quality yang kita bawa dengan margin yang kita set itu sesuai. Maksudnya marginnya nggak bisa kita up terlalu besar juga. Karena kita lihat kompetisi harga di market, kita set segitu, kira-kira harga pasarannya segini. Sedangkan mungkin COGS kita, harga modal kita, karena packaging seperti ini jauh lebih tinggi. Jadi waktu kita pilih packaging, Edo suka matanya pilihnya yang mahal. Waduh. Saya juga udah bilang sebagai finance nggak masuk. Orang finance biasa teriak ya. Tapi dia bilang nggak bisa, harus bagus. Karena kalau nanti boleh dicek di online atau setiap kali ada reviewer, salah satu yang sering dipuji Guel selain kualitas ya. Kalau kualitas kan kita udah bisa jamin karena Fani makeup artist dan makeup guru. Dia tahu apa yang dia buat. Yang sering dipuji dari Guel, ya packagingnya bagus. Packagingnya bagus, tone-nya inline, dari sisi pemilihan warna, pemilihan bahan, ini kita pilih yang terbaik yang kita bisa. Selama masih secara bisnis wise menguntungkan. Itu sih susahnya menjaga brand ini di tengah perang harga. Sedangkan Guel, kita tidak pernah perang harga. Momentum dari, tadi kan katanya sempat stuck tuh ya, karena nggak mau sale ya. Sedangkan yang lain sale, apalagi lagi kondisi kejepit gitu ya. Betul. Harus keluarin barang ya kan. Omset lesu. Kalau kita lihat 2025 ini juga orang banyak yang bilang indis ekonomi. Ya, kayak gini. Maksudnya terdampak nggak sih? Atau justru sekarang malah panen karena udah bangun brandingnya dari awalnya memang seperti itu. Iya. Kalau dibilang 2025 terdampak, pasti tetap ada dampaknya. Tapi kita ini masih masuk ke dalam masa
menuai apa yang kita tabur di 3-4 tahun lalu. Karena sekarang kita bisa bilang, menurut pendapat kita founder, brandnya udah jadi. Orang sudah tahu Guel ini brandnya seperti apa, strateginya seperti apa, pricingnya seperti apa. Memang harga yang kita mau segini. Jadi saya ambil contoh 12-12 kemarin ya. Oke. Ya kita nggak diskon. Nggak Kita diskon? nggak diskon. Yang best seller tidak ada potongan sama sekali. Nggak butuh duit berarti ya? Butuh sih. Butuh banget. Iya. Jadi kita nggak diskon. Ada support lah dari platform kan pasti setiap tanggal 12 Ada. mereka juga ada platform. Dia yang diskon ya. Nah, dia diskon tapi itu pun tetap bikin brand kita harganya nggak semurah yang lain. Tapi karena brand ini sudah dibuild di udah suffering dari 3-4 tahun lalu, ini nggak ada jalan pintas ya. Memang untuk build brand itu menurut kita memang butuh proses dan butuh waktu. Nggak ada yang kita bikin brand, besok brandnya udah matang, nggak ada. Karena untuk orang kenal, kita bikin brand ini kan kita kayak lagi bangun satu kepribadian orang nih. Gue kalau dikenal sebagai sosok perempuan atau pribadi itu kayak apa sih? Kayak apa? Itu yang kita mau nih kayak pribadi yang elegan, wanita yang gak berisik, gak pecicilan lah bahasanya. Dia elegan tapi approachable, friendly tapi tidak terlalu banyak bicara. Jadi sosok itu yang mau kita bangun sehingga waktu kesan elegan itu mau banget kita tanamkan di sosoknya Guel ini. Jadi ketika kita taruh harga sekian on the back of everybody's mind itu kayaknya oh ya harganya memang sesuai dengan karakternya dia. Sedangkan kalau kita udah bangun brand elegan, kita submit to diskon, kayaknya nggak sesuai sama brand yang kita bangun. Berarti momentum brand itu sebenarnya waktu setelah COVID. Ada ini. Kita jujur, kita nggak bayar ads. Saat itu kita lagi nggak bayar ads, kita lagi nggak endorse KOL besar, kita lagi tidak melakukan apa-apa. Produk ini di-review kalau saya nggak salah di Twitter dan di TikTok, di-review dan di streaming di Shopee oleh public figure yang kita nggak endorse. Jadi kita juga nggak tahu kenapa dia pilih produk kita. Basically dia bilang karena dia suka produknya. Itu saya ingat banget, November 2023. Tiba-tiba tim sales bilang, kok ini penjualan cushionnya kok naiknya tajam. Kita nggak ngapa-ngapain. Dari tim marketing saya tanya, enggak, kita belum ada pasang ads ke sana. Kita belum ngapa-ngapain. Tiba-tiba organic review aja. Jadi snowball dari November 2023 sampai puncaknya di Maret 2025 kemarin. Itu grafiknya begini. Produk conversion. Selama setahun kita bangun, akhirnya sekarang Guel lumayan dikenal yang complexionnya oke. Jadi complexion itu bukan cuma cushion ya. Complexion itu ada concealer, ada skin tint, sama pelengkapnya sekarang ada loose powder. Jadi memang ini sekarang jadi line up hero produk kita di luar si eyebrow yang masih masuk ke dalam hero produk. Jadi yang kita taruh di depan ini hero-heronya. Dan gue punya satu komitmen, kalau produk ini tidak diterima baik di pasaran, kita tidak ragu untuk matiin produknya. Jadi kita nggak cuma yang penting produksi, nggak apa-apa lah, yang penting ada uang masuk gitu. Kita udah matiin berapa produk kok. Ya produknya kurang diterima di pasaran, menurut kita waktu R&D kan bagus, tapi ternyata di pasaran kurang diterima nih. Kita coba reformula, kita keluarin yang baru, nggak lama udah kita matiin. Struggle sih, karena modal, dan harus kita flush out juga kan, barang-barang itu. Expired kita terpaksa buang, tapi ya itu komitmennya. Expired dari flash sale? Nggak berani kalau itu. Ya mungkin ada beberapa kita jadikan lebih ke arah mungkin give with purchase. Gitu ya. Jadi kan orang at least coba, tapi tidak ada cost yang dikeluarkan. Tidak suka ya tidak apa-apa, yang penting sudah coba. Tapi kalau suka, ya terima kasih. Tidak suka ya toh ini kan barang hadiah.